Di sisi lain, Tere yang belum mengetahui kejadian pengalihan jabatan nenek kepada Anin, masih memikirkan bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan Valen dan merebutnya dari Anin. Bahkan dia juga belum tahu kalau bukan hanya itu saja. Jabatan yang tadinya dimiliki oleh Tere sudah dibatalkan karena semua pemegang kepentingan menginginkan Tere untuk lengser. Apalagi pemegang saham terbesar saat ini adalah keluarga dari Valen, maka secara otomatis Valen sudah memberikan notes kepada Aldi untuk melakukan perombakan besar-besaran terhadap seluruh jajaran direktur. Pemegang kekuasaan terbesar di Bagaskara saat ini adalah Valen dan Anin, dia sebagai istrinya. Bahkan kalau dihitung secara kepemilikan saham, Valen lebih berkuasa daripada keluarga Bagaskara karena dia memiliki 75% dari total saham yang ada di Bagaskara Group. Sedangkan Anin dan juga keluarga Bagaskara yang lainnya hanya memiliki sisanya, itu pun dibagi-bagi antara nenek Tere, keluarga Dewa dan juga keluarga Eka yang adalah papa dari Anin. Saat ini Tere udah melangkah memasuki kantor Bagaskara dan dia sedang menuju ke ruangan kantornya yang memang dikhususkan untuk wakil dari nenek. Tapi tiba-tiba dirinya terkejut karena dia melihat Aldi ada di sana, sedangkan kantor yang biasa dia pakai itu tidak pernah ada seorang pun yang boleh masuk kecuali dirinya sendiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Tere dengan nada marah karena dia tidak suka kalau kantornya itu dimasuki oleh orang asing tanpa seizinnya. Sedangkan Aldi yang mendongakkan kepalanya menatap Tere yang barusan masuk ke dalam ruangan itu hanya bisa menatap dengan tatapan datar dan dingin seolah-olah tidak peduli dengan protes yang dilakukan oleh Tere kepadanya. Tindakan Aldi itu sontak membuat Tere menjadi kesal dan dia kembali membentak Aldi dengan nada yang sangat tinggi. Kamu tidak tuli kan? Saat ini aku bertanya kepada kamu, apa yang sedang kamu lakukan di dalam kantorku? Teriaknya marah. Justru saya hendak bertanya balik kepada kamu, sebetulnya apa yang sedang Anda lakukan di sini? Apakah Anda tahu bahwa mulai dari kemarin saat kericuhan terjadi nenek langsung mencopot jabatan kamu secara tidak hormat dan kamu tidak memiliki hak lagi ada di tempat ini. Jadi silakan Anda pulang saja. Jelas Aldi dengan suara datar. Tidak mungkin. Tidak mungkin nenek melakukan hal itu kepadaku. Nenek tidak mungkin mencopot jabatan aku begitu saja. Apalagi dengan tidak hormat. Bahkan ia juga tidak memberitahukan apa-apa kepadaku tentang hal ini. Bukankah semuanya ini salah dari kakek harga sehingga membuat semua pemegang saham dan penyetor investasi di Bagaskara Group menjadi hengkang? Teriak Tere balik dengan nada marah. Dia menganggap Aldi terlalu lancang. Sudahlah. Silahkan kamu pergi dari tempat ini sekarang. Saat ini kamu tidak memiliki kepentingan apapun untuk ada di kantor Bagaskara kecuali waktu rapat pemegang saham, dan itu pun kamu tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa berkontribusi apa-apa. Karena nilai sahammu hanya sedikit bahkan lebih kecil dari milik papa kamu. Jawab Aldi dengan nada sinis. Aku akan melaporkan kamu kepada nenek dan semua tindakan kurang ajar kamu itu akan dilaporkan kepadanya sehingga kamu akan dipecat. Teriak Tere lagi. Amarahnya sudah memuncak. Dia kesal kepada Aldi yang dianggapnya bertindak di luar batas. Padahal biasanya Aldi ini sangat sopan dan hormat kepadanya. Entah kenapa hari itu dia bertindak kurang ajar. Sebetulnya memang Aldi ini sudah memendam terlalu lama rasa kesal dan jengkel melihat tingkah laku Tere. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik kepadanya untuk membalas dendam pada Tere yang biasanya semena-mena kepadanya. Dia balikkan keadaan. Dia yang bertindak semena-mena kepada Tere. Dasar kamu ini benar-benar cucu yang durhaka.
Kamu malah mau melaporkan tindakan yang akan membuat nenek kamu semakin sakit. Padahal sekarang saja dia sudah ada di rumah sakit. Kamu sengaja ingin menambahi bebannya dengan tindakan-tindakan kamu yang kekanakan dan konyol itu. Memang kamu ini ingin membunuh nenekmu secara perlahan-lahan. Perkataan dari Aldi itu sontak membuat Tere menjadi terkejut dan dia marah kenapa tidak ada seorang pun yang memberitahukan kepadanya tentang kondisi nenek. Sekalipun Tere ini adalah orang yang kejam tapi dia sayang kepada nenek. Karena selama ini neneklah yang sering membantu dia dan selalu mengajaknya untuk bersenang-senang. Apa? Kalau kamu memang ingin protes kepada nenek silakan saja. Berangkat ke rumah sakit dan kamu bisa bertanya kenapa nenek mundur dan menaikkan Anin. Bagaskara sudah diambang hancur. Dan kalian keluarga Bagaskara hanya bisa berfoya-foya saja. Sahut Aldi dengan suara tinggi. Dia juga sangat kesal dengan kelakuan keluarga Bagaskara terutama si Tere. Tidak mungkin. Tidak mungkin nenek melakukan hal itu kepadaku. Nenek tidak mungkin mundur. Tidak mungkin nenek menyerahkan jabatan sebagai pimpinan kepada Anindya. Kalaupun nenek ingin mundur nenek pasti menyerahkan jabatan itu kepadaku. Ya, kamu pasti bohong. Terserah saja apa katamu. Aku tidak peduli. Silakan kamu cek sendiri sama nenek kamu. Kalau sudah tidak ada lain yang kamu ingin tanyakan silakan kamu keluar dari tempat ini. Ini tempat untuk bekerja bukan untuk bermain-main. Sahut Aldi dengan nada sarkas. Tere semakin kesal dengan apa yang dilakukan oleh Aldi. Dia merasa Aldi bertindak kurang ajar. Dia hanya seorang bawahan tapi berani sekali dia mengatakan hal-hal yang seperti itu kepadanya. Baik. Aku akan bertanya kepada nenek. Aku akan segera ke rumah sakit dan memastikan segalanya. Dan yang paling penting adalah aku akan memastikan bahwa nenek akan memecat kamu segera. Karena kamu sudah bertindak kurang ajar kepada cucu kesayangannya. Kata Tere dengan nada kesal. Tapi Aldi hanya tersenyum smirk dan dengan tatapan yang mencemooh dia balik menjawab. Silakan saja kamu mengadu kepada nenek kamu itu. Dan aku akan melihat apakah dia akan bisa menuruti apa yang menjadi keinginanmu. Dasar anak manja. Kata Aldi dengan nada yang memprovokasi. Entah kenapa dia merasa senang hari ini dia bisa melakukan apa yang dari dulu dia idam-idamkan. Dari dulu memang dia ingin sekali ngata-ngatain orang yang ada di hadapannya ini. Tapi memang kakek Arka selalu menahan dirinya untuk tidak melakukan itu alasannya sih agar kondisi tidak semakin ricuh dan menjaga supaya tetap kondusif. Jadi ketika Valen memberikan dia kuasa untuk bisa menegur keluarga Bagaskara yang melanggar, dirinya sangat senang sekali. Lihat saja aku akan membuat kamu hancur. Aku akan memastikan bahwa kamu akan dipecat dan tidak ada satu perusahaan pun yang mau mengangkat kamu menjadi pegawai mereka. Aku juga akan pastikan kalau Anindya akan menerima akibatnya. Aku tidak akan tinggal diam melihat kehancuran kalian. Kata Tere dengan nada berapi-api. Dia sangat kesal. Marah. Dengan perilaku Aldi yang terkesan pembelaan Anin dan memojokkan dirinya. Terserah kamu. Dasar orang gila. Kata Aldi sambil menatap punggung Tere yang menjauh. Dan menutup matanya ketika Tere membanting pintu ruangan di mana dia saat ini ada. Aldi hanya bisa tersenyum sambil mematikan alat recorder yang sejak tadi merekam semua percakapan mereka. Justru akulah yang memastikan kalau kamu tidak bisa lagi mengganggu cucu Arka Bagaskara yang sering kamu tindas. Kata Aldi dengan nada lirih. Dia masih menatap ke arah pintu yang tadi dibanting oleh Tere dengan pandangan yang tidak dapat diartikan oleh siapapun.
Tere keluar dari kantor Bagaskara Group dengan perasaan yang sangat marah. Dia kesal dengan apa yang dilakukan oleh Aldi kepadanya. Dia juga merasa terhina akan apa yang dilakukan oleh Aldi. Tere langsung bergegas menuju ke rumah nenek. Dia ingin tahu kemana nenek dirawat. Kemudian dia menyadari kebodohannya. Kenapa dia tidak menelepon ke rumah nenek saja? Mestinya Art yang ada di sana bisa memberitahukan kemana nenek dirawat. Setelah menelepon ke rumah nenek dan mengetahui di mana nenek dirawat, Terry langsung bergegas menuju ke rumah sakit yang diberitahukan oleh pegawai yang menerima teleponnya tadi. *****. Sementara itu di Singapura, Valen sudah menyelesaikan pemeriksaan tentang penyakitnya. Beruntung Amin membawa obat-obatan yang biasa dikonsumsi oleh Valen di Indonesia. Ternyata ada sedikit masalah dengan obat-obatan yang dikonsumsi oleh Valen. Tidak tahu apakah itu memang disengaja oleh dokter yang di Indonesia atau memang ada unsur tertentu supaya Valen tidak bisa sembuh. Obat jenis ini adalah obat-obatan untuk menghilangkan ingatan. Dan apabila dikonsumsi dengan jumlah yang sangat besar akan membuat orang tersebut yang mengkonsumsinya akan kehilangan ingatan secara permanen. Memang ada juga vitamin untuk otak dan juga ada obat yang sebenarnya fungsinya sangat kontras dengan obat yang kamu minum ini. Jadi kamu tidak akan pernah mengingat apa-apa tentang kejadian-kejadian yang di masa lalu. Tapi setelah melakukan scan otak dan sebagainya kami menyimpulkan bahwa penyakit kamu ini masih bisa untuk ditangani. Asalkan Anda rutin melakukan terapi di sini dan juga mengkonsumsi obat-obatan yang saya berikan. Kata dokter dengan nada tenang. Valen langsung berpikir. Siapakah dalam hal ini yang salah? Valen memutuskan nanti ia akan mengutus Revan untuk menyelidiki dokter yang dulu menangani dirinya. Siapakah sebenarnya yang memberikan obat-obatan ini? Apakah ini melalui suruhan dari kakek Arka? Atau Paman Bill? Tapi Valen tetap tenang di hadapan dokter ini. Tujuannya saat ini adalah supaya dia bisa diberikan kesembuhan dan jalan keluar dari masalah yang saat ini dialami. Pantas saja saat dia lengah meminum obat malah justru kilasan-kilasan masa lalu itu bertebaran di pikirannya. Baiklah dok, saya akan menjalani terapi dan juga minum obat itu secara rutin. Valen menegang. Ia masih berpikir siapakah yang sudah begitu kejam melakukan hal ini kepadanya. Tapi dia merasakan ada sentuhan lembut di tangannya dan dia tahu itu adalah istrinya. Anin menggenggam tangannya dengan erat seakan dia ingin memberikan kekuatan untuk Valen menghadapi masalah yang saat ini dia derita. Istrinya tahu betapa dia merasa kecewa dan sakit hati mendengar hal tersebut. Ada orang yang ingin mencelakakannya secara perlahan namun pasti. Mungkin ini merupakan sebuah keberuntungan kalau dirinya itu kadang melalaikan untuk minum obat-obat yang disediakan itu. Setelah dokter menjelaskan semua terapi yang harus dia lakukan beberapa hari ini, juga memberikan resep obat-obatan yang harus dikonsumsi, Valen langsung bergegas keluar dari ruang praktek. Valen memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk dia bisa mengingat setiap pikiran masa lalunya. Jadi dia langsung menyuruh beberapa orang pengawal yang ditugaskan oleh Revan pengawal Valen dan juga istrinya, menebus obat yang harus dikonsumsi mulai hari ini sampai beberapa waktu ke depan. Mas, apa yang sedang kamu pikirkan saat ini? Tanya istrinya itu dengan nada lembut. Sebenarnya Anin sudah yakin bahwa yang saat ini Valen pikirkan adalah siapa sebenarnya otak di balik semuanya ini. Rasanya orang itu ingin dirinya hancur. Kamu pasti sudah bisa menduga apa yang saat ini ada di dalam pikiranku. Aku sering bertanya-tanya kenapa orang itu begitu jahat ingin mencelakakan aku.
Kenapa setelah aku celaka pun dia tidak melepaskan tangannya dariku dan dia selalu membuatku hancur dengan cara aku tidak akan pernah bisa mengingat apa-apa lagi. Kata Valen dengan geram. Dia ingin memastikan apabila orang itu ketemu, dia akan menghancurkan orang itu balik. Aku mengerti perasaan kamu, Mas. Selama ini kamu sudah sangat sabar menerima hinaan dan celaan dari keluargaku. Aku tahu pasti di dalam pemikiranmu kakek Arkalah yang melakukan itu. Tapi rasanya itu tidak mungkin. Aku tahu betul kakak bukan orang seperti itu. Menurut pendapatku ada orang lain yang menyuap dokter yang memeriksa kamu waktu itu sehingga dia memberikan resep yang membuat kamu tidak akan bisa lagi mengingat masa lalu. Karena itu berhubungan dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Sedangkan kakek Arka adalah orang yang sudah menyelamatkan kamu suatu kejadian kecelakaan itu berlangsung. Maka kemungkinan yang paling benar adalah kita harus segera menemukan dokter yang memeriksa sewaktu kamu kecelakaan pertama kali. Kemungkinan jawaban itu akan kita dapatkan saat kita bertemu dengan dokter itu. Jelas analisa Anindya secara detail. Valen mengangguk-anggukkan kepalanya tanda dia mengerti apa yang Anindya maksudkan. Tadinya dia memang berpikir bahwa kakek Arka ada hubungannya dengan permasalahan yang dialami saat ini, tapi sejurus kemudian dia juga berpikir bahwa kakek Arka sama sekali tidak memiliki motivasi yang tepat untuk membuat dirinya hilang ingatan. Mestinya orang yang akan membunuhnya itulah yang paling memiliki motivasi yang tepat untuk membuatnya hilang ingatan untuk selamanya. Sehingga hilanglah pula kesempatan bagi Valen untuk membalas dendam pada orang itu. Juga mengamankan dirinya supaya tidak masuk ke penjara karena perilakunya yang sudah kriminal hendak membunuh Valen. Tenang saja, aku akan segera menyuruh Revan untuk menyelidiki siapakah orang yang sudah menyuruh dokter yang merawat aku pertama kali itu. Dan memberikan resep serta obat-obatan yang kontradiktif. Sehingga membuatku justru malah tidak akan pernah bisa sembuh. Kata Valen sambil menatap ke depan dengan tatapan yang jauh. Dia merasakan tangan Anin semakin erat menggenggam tangannya. Dia membutuhkan dukungan dari Anin supaya reda amarah yang saat ini ada di dalam hatinya. Genggaman Anin membuat dirinya nyaman dan merasa bahwa ada orang yang selalu mendukung dirinya. Kamu juga harus memberitahukan kepada ayah semua progres kesembuhan yang sedang kamu lakukan. Mungkin ayah juga berharap-harap cemas supaya kamu segera bisa sembuh, Mas. Kata Anin sambil menggandeng lengan suaminya masuk ke mobil untuk kembali ke apartemen yang sudah disiapkan oleh Revan buat mereka berdua. Sedangkan pengawal-pengawal yang memang disewa oleh Weston Group mengikuti dari belakang. Tujuan Willy menyewa pengawal untuk anaknya dan menantunya itu adalah agar menjamin keamanan Valen selama di luar negeri. Valen dan istrinya pun tidak keberatan dengan keberadaan pengawal-pengawal yang ada di sekeliling mereka, mungkin sedikit mengurangi privasi, tapi demi keamanan mereka mau saja diperlakukan seperti itu oleh ayahnya. Tuan Willy sudah trauma dengan kejadian yang menimpa anak dan istrinya, jadi dia memperketat keamanan di sekeliling keluarganya supaya tidak ada lagi celah bagi mereka yang ingin membunuh maupun merampas kebahagiaan daripada Weston. TBC